Egy Sujana otomatis bersama Bang Damai itu lepas dari persoalan hukum. Dia akhirnya memahami ini kalau nggak buru-buru dibereskan ini masuk penjara nih. Grupnya Roy Suryo CS nggak bisa dia punya kewenangan untuk meneliti keaslian suatu benda karena mereka nggak punya hak secara undang-undang. Selama ini selalu mengklaim mereka itu. Iya itu klaim mereka, tapi ngapain kita percaya? Nggak ada lembaga yang nggak ada melegitimasi kewenangannya. itu ya. Berarti abang mau bilang nanti di pengadilan kalah lu. Kalah dong. Walaupun mereka benar juga, tapi undang-undang tuh nggak mengcover mereka. Hukum tuh nggak mengcover mereka. Kan terakhir salah satu petarungnya bilang, kami kan nggak menuduh Jokowi membuat ijazah palsu, enggak. Begitu. Itu si T itu ya bang ya? Ya, Dokter Riva kan ngomong gitu tuh. Mulai goyang mungkin atau gimana? Ya pasti goyang. Tadi kita kembali kepada persoalan bulu kuduk tadi kan. Ya, balik lagi kita ke special interview. Kita mau ngobrol lagi sama Bang Deo. Bang, mending abang wawancara saya aja. Oh iya. Karena abang host harusnya. Oh iya. Tapi nggak bisa, saya nggak bisa jawab nanti kalau Bang Deo. Soalnya kita mau bicara isu yang lagi rame sekarang nih Bang. Kita di sini karena Bang Deo ini kan walaupun psikolog juga, hampir filsuf juga Bang ya. Sempat belajar filsafat kan? Oh belajar. Belajar. Jadi waktu kita kuliah di UI kan, itu belajar hukum, belajar psikologi. Fakultasnya beda, fakultas hukum sendiri, fakultas psikologi, sama kita nyambi-nyambi. Kan di psikologi ada ilmu-ilmu filsafat kan. Jadi kita nyambi-nyambi pendalaman materi tentang ilmu filsafat, terutama masalah logika dan filsafat-filsafatnya. Gitu. Jadi kalau ketemu Rocky Gerung cocok nih. Harusnya. Nah Bang, ada hal yang harus kita bahas Bang, soal kasus Roy Suryo lagi nih. Oh iya. Tapi lebih ke kita mau dengar pendapat Bang Deo nanti, apa sih efek implikasi hukumnya dengan RJ-nya Egy Sujana dan DHL dengan Pak Jokowi ya kan? Iya. Tapi kalau Bang Deo secara umum dulu melihat kedatangan Egy ke Solo itu entah perspektif sebagai psikolog nih menarik nih ya kan? Karena akhirnya bertemu orang yang tadinya gontok-gontok. Psikologi ya. Perspektif psikologi dulu. Ya. Gimana itu Bang? Dengan Bang Egy datang ke Solo. Sebenarnya Bang Egy Sujana dengan Bang Damai itu ya. Mereka datang ke Solo itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba. Tentunya sudah ada pemikiran-pemikiran yang lama, sudah ada rencana-rencana yang lama dari bulan-bulan yang lalu. Karena kasus ini kan bergulir sudah hampir setahun ya. Jadi ada perubahan-perubahan kacamata atau pola pikir dari Bang Egy Sujana yang tadinya dia bertarung, tapi kemudian secara kejiwaan atau secara pemikiran dia merasa ini kayaknya kalau tarung kalah nih, begitu kan. Dan dia udah memberikan simbol-simbol, itu satu, itu secara internal pribadi dia ya. Yang kedua, Egy Sujana ini dia sudah kemudian membatasi, saya kan cuma persoalan ijazah SMA, bukan persoalan yang kuliah. Yang kuliah dia nggak terlalu paham nih ijazah lulusan S1-nya Jokowi kan. Tapi kemudian karena dia tadinya tergabung dalam TPUA, akhirnya ketuanya lagi dia kan, akhirnya dia merasa dia terlibat di situ. Padahal dia sudah memisahkan diri dari agenda ijazah S1 Jokowi. Makanya dia hanya melaporkan tentang ijazah SMA kan, dan itu sudah selesai. Tapi dia terbawa. Karena suasana batin pada waktu itu ketika dia presentasi atau dia press conference kepada publik, dia bicaranya kan menggebu-gebu. Pada waktu itu ego pribadinya, mungkin roh kebenciannya masih ada gitu. Tapi belakangan ini perkara berjalan dan dia juga jadi tersangka dalam perkara yang di Polda Metro. Dia akhirnya memahami ini kalau nggak buru-buru dibereskan ini masuk penjara nih. Makanya dia sudah pernah bicara kan di depan publik bahwasanya di penjara itu berat ya. Kamarnya segitu, kadang-kadang ada tikusnya. Kadang-kadang buat sholat aja susah kan begitu kan. Itu dia alami karena dia sudah mengalami sel penjara seorang Egy Sujana kan. Jadi dia udah pada waktu itu ya, udah beberapa bulan yang lalu tampaknya sudah mengambil keputusan
saya harus berhenti dari wilayah peperangan seperti ini. Karena Egy Sujana ini kan pertama seorang aktivis, yang kedua dia adalah pengacara. Kombinasi dari aktivis dan pengacara ini tentunya kalau di pengacara dia dapat apa nih? Berperkara model begini nih. Dapat namakah, dapat uangkah, dapat apakah? Tampaknya nggak dapat apa-apa, begitu kan? Ya, kalau sebagai aktivis, manusiawi, iya manusiawi kan? Sebagai aktivis egonya tadinya menggebu-gebu, tapi kalau aktivis itu tahu benar tahu salah. Jadi kalau Egy Sujana kayaknya salah nih kita nih, kan gitu. Ya udah, akhirnya dia ini kita berimajinasi ya. Akhirnya dia tampaknya mengambil pemisahan diri dengan kelompoknya Roy Suryo. Dia cari momen yang pas di mana supaya tersangkanya dia lepas, begitu. Jadi kadung dia juga lagi sakit kan. Jadi itu juga memperberat suasana di mana dia harus keluar dari pertarungan. Jadi kalau kita anggap pertarungan ini satu ring, Egy Sujana dalam waktu yang tepat dia keluar dari ring pertarungan. Keluar dari arena ya. Keluar dari arena. Jadi dari arena pertarungan dia keluar, udah keluar deh. Saya nggak ikutan begitu. Tapi ini pelajaran juga. Zaman dulu juga kita suka begitu kan, waktu kita masih kecil kan. Udahlah kalau kita lagi main-main sama teman-teman ini, udahlah kita keluar dari permainan deh. Keluar deh daripada kita ada apa-apa kan begitu. Nah, itu yang kemudian tersimulasikan pada saat perilaku Egy Sujana sekarang gitu. Nah, kembali kepada apa sih yang menyebabkan Egy Sujana ke rumahnya Pak Jokowi? Tentunya kepentingannya adalah untuk keluar dari pertarungan. Dia datang tuh ke lawannya, Bang, saya berhenti ya, saya stop, saya nggak mau bertarung lagi, kita selesai ya, mohon dimaafkan ya, begitu. Yang keluar dari cerita di mana dia ke rumahnya Jokowi. Walaupun Egy Sujana nggak pernah bicara minta maaf. Tapi begini, setiap orang yang bertandang ke rumah orang lain dan diterima oleh yang punya rumah, tentunya inti pertamanya adalah silaturahmi. Apalagi kalau punya persoalan, tentunya intinya adalah menyelesaikan persoalan supaya tidak terjadi konflik, begitu. Nah, di dalam itu ada unsur-unsur, salah satunya adalah unsur meminta maaf, walaupun tidak tersurat atau tidak tereksplisit. Jadi tidak verbal, tapi implisitnya itu yang berada dalam wilayah implisit kan, gitu. Jadi secara implisit memang ada permohonan silaturahmi, pertemuan dan implisitnya minta maaf lah dari Egy Sujana. Jadi dia bukan ujuk-ujuk, dia sudah merancang jauh-jauh hari, tinggal tunggu momen dan waktu yang tepat dan siapa yang akan membawakan misi ini, kan begitu. Jadi boleh dibilang Bang Egy bendera putih nih, kibarin bendera putih. Aduh, karena tadi kan Bang Deo bilang sebagai lawyer dia tahu nih, kita kalah dalam. Iya kan, bendera putih bisa disampaikan kepada penonton arena, bisa juga nggak disampaikan, gitu. Jadi di dalam satu arena banyak penontonnya, kami berhenti ya, bukan karena bendera putih, tapi saya ada personel lain nih yang lebih berat lagi di luar, saya keluar dari arena, kita berhenti ya kan begitu, salam-salaman kan begitu. Jadi nggak mesti bendera putih, gitu, nggak mesti menyerah, tapi memang ada cara-cara yang elegan yang bisa disampaikan oleh seorang Egy Sujana. Kan dia kaliber, dia aktif sama pengacara lama kan, jadi dia tahu bahasa-bahasa yang tepat untuk menyatakan keluar dari arena tanpa menyatakan bahwasanya ini bendera putih. Dan akhirnya memang dia bebas ya? Bebas dong, itu kan karena hadiah dari suatu penyelesaian yang keluar dari arena tanpa konflik kan berarti kan bebas dari arena itu. Sekarang kita cek lagi yang di dalam arena pertarungan ini masih siapa sih? Kan tinggal 3 orang. Ya di klaster 1. Iya, ini arena pertarungan. Klaster 1 sisa Jokowi dan timnya lawan siapa di dalam arena? Arena itu masih ada Tri Kurnia, Rizal Fadila, Rustam Effendi. Itu klaster 1. Sisa 3. Klaster 2 itu ada Roy, Rismon, Tifa. Ya itu kan kuduk-kuduk di dalam arena itu. Apa itu? Kuduk-kuduk. Kuduk-kuduk itu maksudnya? Ya kan kalau Bang Fisnya tahu bulu kuduk. Kuduk tuh berdiri. Oh, masih mulai deg-deg begitu. Mulai kalau kita punya bulu namanya bulu kuduk, berdiri. Artinya apa tuh Bang Husen? Bisa ketakutan, bisa. Nah, kecemasan, kekhawatiran, itu kan semua rasa takut itu biasanya menimbulkan bulu kuduk berdiri. Baik disadari maupun nggak disadari. Kadang-kadang kita ke tempat gelap kan tiba-tiba bulu kuduk berdiri.
Padahal kita nggak takut tuh. Sebenarnya di alam bawah sadar kita takut. Makanya berdiri dia, reaksi apa dari fisik kita kan. Itu kan perspektif psikologinya. Iya. Nah, kalau dari hukum Bang, kan Bang Egy walaupun ada klaster kan Bang Egy kan di klaster 1 nih. Iya. Roy Rismontiva kan klaster 2. Klaster 2. Di klaster 1 masih ada berapa orang lagi tuh? Masih ada 3 lagi. Iya. Tapi kan ini satu perkara. Iya. Iya kan, yang dilaporkan oleh Pak Jokowi Iya. dan beberapa relawannya. Iya. Sama ada satu organisasi pengacara Pradi Bersatu yang laporkan. Nah, apa efeknya, efek implikasi hukumnya Bang dengan mundurnya Bang Egy ini? Dengan keluar dari arena. Nah, untuk yang masih tersisa. Iya kan arenanya masih berlangsung. Bang Egy berhenti di tengah jalan. Pamit ya. Kepada penonton dia pamit, kepada lawan peperangan dia pamit, lawan tarung ya. Pamit. Kepada juri juga dia pamit. Juri ini adalah pihak aparat penegak hukum. Lawan tarung adalah Jokowi. Penonton adalah kita-kita. Begitu kan. Kan dia begitu dia lakukan kan. Kami pamit tanpa bendera putih ya. Ingat ya, nggak bendera putih. Kan kita mana tahu dia keluarnya pakai bendera putih apa dia keluarnya karena dia punya urusan lain kan. Tapi dia bisa melakukan itu dengan lawan tarungnya. Lawan tarungnya juga oke, bye-bye, sampai ketemu ya. Kan begitu. Di luar arena ya. Kan begitu. Artinya dia jago menyelesaikan situasi peperangan di arena pertempuran tanpa bendera putih. Kita bilang Egy Sujana nggak pernah pakai bendera putih. Atau menyerah, kalah nggak pernah. Tapi dia jago keluar dari arena. Dengan elegan dan bermartabat. Lawan tarungnya juga mengokekan dengan elegan dan bermartabat juga. Siapa itu kan? Pak Jokowi sendiri. Elegan kan? Bermartabat kan? Si Egy Sujana juga sama juga. Dia keluar juga dari pertarungan. Bermartabat kan? Orang, wah, namanya penonton macam-macam. Wah, lu pasti bendera putih, lu pasti lu ada begini-begini lu. Pasti dibayar lu. Kan begitu penonton. Cuman kita nggak bilang begitu. Kita bilang dia jago nih, Egy Sujana. Oke. Kalau misalnya kan proses ini akan berjalan Bang, proses hukum kan. Ya. Misalnya di pengadilan, Egy itu bisa. Oh ya, itu belum kita jawab tuh. Egy jadi saksi nggak itu nanti? Enggak. Keterangannya diambil. Bisa paling tinggi sebagai saksi yang mengetahui suatu keadaan, suatu peristiwa hukum kan. Tapi Egy Sujana otomatis bersama Bang Damai itu lepas dari persoalan hukum, lepas dari jeratan persangkaan, jeratan terdakwa, lepas dia jadi orang yang bebas merdeka, lepas dari jerat hukum lah namanya itu. Tapi mereka bisa diajukan sebagai diajukan sebagai saksi kalau memang diperlukan saksi seperti mereka ini. Tapi kalau mereka bilang saya nggak mau jadi saksi juga bisa juga. Tapi kalau itu diminta oleh jaksa misalnya atau apa? Ya kalau diminta jaksa kan. Kalau dia lagi sehat bisa. Kalau Egy Sujana bilang saya lagi sakit bos, nggak bisa. Nah itu selesai kan? Kan nggak bisa maksa orang lagi kurang sehat suruh jadi saksi kan? Gitu. Jadi mereka secara real, faktual dan eksplisit mereka kemudian sudah lepas dari jerat hukum dengan dasar adanya restoratif justice yang diaplikasikan dalam bentuk surat SP3. Udah selesai kan? Sudah selesai dia. Sudah selesai, udah pure murni lepas. Yang 3 kawannya tetap klaster 1 jalan berperkara, yang 3 lagi klaster 2 tetap jalan berperkara. Kenapa? Karena mereka masih di dalam arena pertarungan hukum. Proses hukum. Di situ ada timnya Jokowi, ada Jokowi sendiri, ada mereka ini, dan ada juri yaitu aparat penegak hukum dan hakim nantinya. Dan ada para penonton yaitu para kita semua yang hanya menonton. Kalau di hukum itu Bang, misalnya ada 5 orang atau 8 orang misalnya mereka inilah. Ada 8 orang yang dilaporkan dengan perkara yang sama. Kemudian ada 2 yang berdamai. Apa dampaknya buat yang masih sisa? Dampaknya nggak ada dampak sebenarnya. Yang keluar ini yang berdampak lepas dari jerat hukum. Yang masih di dalam ya tetap bertarung. Kalau di pertarungan kan misalnya tadinya 8 lawan 8. Ya. Ini 2 mundur nih, jadi sisa 6 lawan 8. Iya itu kalau. Itu maksudnya kalkulasi kekuatan ya. Apakah secara hukum juga keluarnya Bang Egy ini bisa melemahkan posisi hukum yang sisa ini? Ini kan hukum. Pertarungan hukum kan beda sama pertarungan yang biasa nih mungkin. Pertarungan hukum itu kan siapa yang tersangka, siapa yang terdakwa nanti kan jelas itu kan terpojok aja melekat itu kan. Jadi nggak terkait besar kecilnya jumlah petarung, tapi ya terkait dengan
peristiwa hukumnya dan siapa yang menjadi tersangkanya, begitu. Jadi ya kalau yang orang yang sisa ini masih jadi tersangka sampai sidang, sampai proses hukum selesai kan, begitu. Berarti argumentasi hukum mereka nggak akan berpengaruh lah dengan keluarnya. Nggak ada, dengan keluarnya si Egy Sujana nggak ada. Tetap proses hukum tetap proses posisi hukum. mereka secara hukum tidak akan terpengaruh. Ini khusus kepada pasal-pasal yang dimana dibolehkan RJ ya, restoratif justice. Karena ada beberapa pasal hukum pidana itu yang nggak boleh RJ, restoratif justice. Nah kalau kasus ini kan kemarin Refli Harun mengatakan ini sebenarnya nggak boleh RJ karena bukan delik aduan murni atau apa gitu bang. Ya itu kan, juga yang disampaikan oleh Abdul Gofur. Si siapa? Refli. Si Refli Harun kan ahli tata negara. Mungkin dia nggak ahli pidana. Ya kan beda-beda kalian ahli hukum itu kan. Sebenarnya semua yang sifatnya pencemaran nama baik itu bisa di-RJ-kan. Karena itu termasuk delik aduan. Kan si Egy Sujana kan diadukan karena ada orang merasa tercemar kan. Akhirnya ini disebut sebagai delik aduan. Delik aduan tuh ada delik aduan absolut, ada delik aduan yang beralih-alih atau delik aduan biasa. Begitu. Jadi tentunya ini termasuk delik aduan kan, pencemaran nama baik. Asalnya dirugikan. Dua-duanya tetap bisa ada RJ. Oh bisa dong, RJ. Mau absolut atau yang bisa. Begitu. Jadi tetap ada restoratif justice bisa. Yang nggak bisa itu pasal mengenai pembunuhan. Itu nggak ada RJ. Pasal perjudian nggak ada RJ. Pasal korupsi tidak ada RJ. Jadi hanya beberapa pasal aja nggak ada RJ. Pasal persinahan masih ada RJ juga tuh. Persinahan ada RJ. Iya masih ada RJ. Berarti kayak kasus Mawa itu ya? Iya masih ada RJ. Mawa cabut laporan nih kasusnya Mawa dengan Insanul. Insanul kan sama Inara. Mawa cabut laporan aja, udah selesai. Ada RJ kan, restoratif justice, di mana masing-masing pihak merasa keadilannya terpenuhi gitu. Karena lawyernya Roy Suryo seperti Abdul Gofur kemarin, termasuk Bang Refli juga mempertanyakan itu. Ya kan mereka pura-pura bertanya kan boleh-boleh aja. Padahal mereka udah tahu tuh jawabannya apa. Tapi kan biar rame aja. Biar rame dan kan nggak semua orang ngerti ini, nggak semua publik kan mengerti apa sih perkara-perkara aduan itu seperti apa. Jadi kadang-kadang mereka lempar seolah-olah bertanya, padahal jawabannya sudah tahu, begitu. Boleh kan? Ya boleh. Untuk mempengaruhi apa? Mempengaruhi pikiran masyarakat kan, begitu. Oke. Nah, kemudian kan abang kita ingat gak waktu pertama kali kita wawancara waktu itu di rumah Bang Deo? Kan waktu itu saya tanya apa saran Bang Deo buat Roy dan kawan-kawan nih. Nah, lalu Bang Deo bilang, dah segera minta maaf lah. Iya. Cepatlah minta maaf. Tapi sampai sekarang nggak minta maaf, artinya mereka bertaruh. Nah, kalau secara hukum Bang, melihat kasus ini, ya secara fakta itu kira-kira cenderung kemana ini bandulnya? Apakah nanti apa yang disampaikan oleh Bang Roy dan kawan-kawan itu adalah sebuah kebenaran atau gimana? Secara hukum misalnya. Kan objek yang utama adalah ijazah Jokowi. Ya. Sepanjang di persidangan ijazah Jokowi valid, asli, kan berarti ijazah ini memukul mereka ini. Karena mereka selalu menyampaikan ke publik tentang kepalsuan ijazah dengan berbagai macam cerita mereka bisa benar kalau ijazah Jokowi tidak bisa dibuktikan asli. Tapi kalau di dalam persidangan ternyata ijazahnya Jokowi asli dan valid, artinya validitasnya ada saksi-saksi, ada yang mendukung itu ya, termasuk pengeluar ijazah yang mengeluarkan ijazah, termasuk yang ini UGM juga gitu, termasuk juga persoalan kalau ijazah asli misalnya kertasnya dia punya carbonize kertas bagaimana, ada hasil lapor lah ya, hasil lapor tulisannya bagaimana, tanda tangannya bagaimana dan valid. Kalau semua itu kemudian di persidangan memang valid terbukti, berarti kan ijazah ini sendiri akan menampar mereka, menjerat mereka secara hukum. Karena mereka sudah banyak cerita yang kemudian dianggap sebagai mencemarkan. Tapi kalau ijazahnya Jokowi palsu, berarti kan nggak dicemarkan Jokowinya. Nggak ada. Iya, kan ijazahnya palsu. Berarti omongan mereka benar kan? Makanya kenapa mereka selalu menyatakan ijazah ini palsu dan memframing palsu. Karena memang ini belum dibuktikan secara persidangan. Mungkin atau
di wilayah-wilayah penyidikan sudah dibuktikan lewat lab krim puslapor ini asli, lewat keterangan saksi-saksi ini asli, valid. Sudah. Tapi kan publik belum tahu. Tahunya kan baru di persidangan. Tapi nanti kalau di persidangan dibuktikan bahwasanya ijazahnya asli, valid, dengan saksi yang akurat, dengan dokumen lab krim yang akurat, ya sudah kan berarti kan ijazah ini nanti akan menambah mereka, menjerat mereka masuk ke wilayah hukum, wilayah putusan pengadilan, menyatakan mereka bersalah, begitu. Nah, Bang Deo kan sering nih ngurus-ngurus yang dokumen palsu dan lain-lain itu kan. Yeah. Kalau kita lihat kan yang dianalisa Roy dan kawan-kawan dari awal ini kan foto digital malah ya. Yeah. Dan itu pun mungkin bukan foto asli, bisa ya foto dari fotokopi. Di foto, tapi fotokopi yang difoto. Secara hukum itu sah nggak Bang? Sebagai bahan untuk menggugat keaslian sebuah dokumen. Nah, mereka ini lembaga berwenang bukan? Kan bukan. Oh. Jadi mereka nggak punya kewenangan. Siapa yang beri wewenang mereka untuk melakukan gugatan terhadap keaslian suatu benda? Mereka kan bukan lembaga. Yang berwenang tuh puslapor itu berwenang karena diperintah oleh undang-undang. Penerbit, misalnya BPN menerbitkan sertifikat, mereka bilang ini sertifikatnya sah, mereka berwenang gitu. Disahkan secara undang-undang kan, BPN kan udah sertifikat, mereka ini sertifikat sah, begitu. Sampai kemudian puslapor bilang, oh nggak sah ini karena ada cacat material formil, baru mereka tarik. Sama juga UGM juga bilang gitu ini sah, tapi UGM kan nggak cuma melihat ijazahnya yang dikeluarkan, tapi orang ini kuliah apa tidak. Kan semua ada datanya. Ketika UGM bilang ini orang ini kuliah dan selesai, ya udah, berarti kan valid, kata UGM. Puslapor cuma menjadi pendukung. Tapi kalau kasus BPN di mana sertifikat tanah dikeluarkan BPN bilang asli. Tapi ketika ditemukan cacat formil material oleh puslapor, bisa dibatalkan ini sertifikat. Ini dua-duanya. Kalau ini kan memang UGM bilang secara praktis memang Jokowi berkuliah. Ada data dia kuliahnya, ada masa dia berkuliahnya, dan ada ijazahnya. Sama dokumen-dokumen pendukung, sama teman-temannya ada, kan begitu. Tapi tetap semuanya tetap diuji di persidangan, ujiannya terus ada di persidangan. Tapi grupnya Roy Suryo CS nggak bisa dia punya kewenangan untuk meneliti keaslian suatu benda karena mereka nggak punya hak secara undang-undang. Berarti sebenarnya nggak sah dong. Siapa? Apa yang mereka lakukan? Ya mereka melakukan nggak sah kan cuma pakai ilmu kira-kira. Kita masuk kepada keadaan mengenai foto Jokowi. Ini kita pakai ilmu perkembangan manusia ya. Manusia dari lahir itu mukanya selalu berbeda. Lahir, besar, SMP, SMA, kuliah, tua juga berbeda. Ya, paling nggak bagian tertentu ada yang berubah. Ada berubah. Sekarang waktu muda dia cantik banget nih cewek. Kalau udah jadi nenek-nenek sama nggak mukanya? Umur udah 70 tahun kan beda. Begitu. Itulah yang disebut perkembangan manusia di mana ada perubahan-perubahan fisik. Jadi kalau yang waktu itu mantan jenderal polisi siapa? Pak Ugro Seno mengatakan foto Jokowi beda gitu. Ya karena dia kan nggak belajar ilmu psikologi kan, perkembangan manusia dia nggak tahu kan. Padahal kalau jadi kakek-kakek itu juga Pak Ugro Seno lebih tua lagi, dia mukanya beda sama muka waktu dia kuliah kan. Sekarang aja kan masih muda, tapi kalau dia udah tua pasti beda. Kita ambil contoh Bang Antasari Ashar almarhum. Waktu mudanya bagaimana wajahnya, waktu dia jadi ketua KPK bagaimana wajahnya, waktu dia sakit bagaimana wajahnya, kan beda-beda begitu. Oke, jadi foto itu tidak bisa jadi apa ya Bang? Jadi nggak bisa. Kita kan mana tahu orang itu waktu mudanya bagaimana. Bang Fijan tahu nggak muka kita waktu masih muda bagaimana waktu kuliah? Mana fotonya, ada nggak Bang? Nggak ada. Kita aja lupa muka kita kayak gimana waktu muda kan. Kata orang-orang ganteng. Yang nyimpan foto apa? Iya, kata mantan pacar kita. Waktu muda ganteng kawan ini kan begitu. Tuanya kok begini. Begitu beda begitu. Jadi perkembangan wajah manusia mengikuti usia. Berarti tadi balik lagi, kalau tidak sah berarti itu dalam hukum mereka nggak punya legal standing dong gitu ya? Ya nggak punya legal standing kan nggak di ini undang-undang. Oh itu makanya laporan mereka waktu itu mungkin ditolak karena itu atau? Iya laporan mereka mengenai mereka punya ahli ini sendiri, ahli digital sendiri, ya ditolak lah. Siapa yang mau percaya? Kita aja yang begini-begini. Mereka selama ini selalu mengklaim mereka itu. Iya itu klaim mereka, tapi ngapain kita percaya? Nggak ada lembaga yang nggak ada kewenangannya. Apapun yang nggak punya kewenangannya
buat apa kita percaya, ya kan? Berarti harusnya dari awal udah nggak sah dong ini mereka ini. Tapi kenapa mereka ngotot? Tanya ke mereka, Bos. Kenapa ngotot gitu? Enggak, maksudnya kan lah lawyer mereka memang nggak kasih tahu gitu, Bang. Kita nggak tahu kapabilitasnya lawyer kan macam-macam sekarang, banyak lawyer mah. Iya, tapi kan kalau dari Bang Deo kan perspektif hukum tadi ya. Iya, ini kita udah hukum nggak ya. ngomongin Hukum umum lah ya, ini sederhana. perspektif hukum tadi kan. Kata Bang Deo nggak salah, mereka siapa, lembaga apa? Iya, makanya nggak sah begitu. Tapi kok lawyernya nggak Ditanya sama lawyer, Bang. Masa kita menilai lawyer? Misalnya Bang Deo. Kalau kita kasih tahu, jangan bodoh lah, kan kita kasih tahu, Bang Roy, jangan bodoh lah. Abang kan nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan juga, nggak punya kewenangan yang paling penting ya. Ya. Abang punya kewenangan, punya keahlian. Ya semua orang banyak keahliannya kan. Ya. Tapi kewenangan Anda nggak punya. Itu kuncinya. Keahlian tanpa kewenangan kan sia-sia. Oh, jadi nggak bisa karena gua misalnya saya ahli apa? Ahli telematika misalnya. Ya, dalam hukum ya. Oh, dalam hukum. Iya, dalam hukum. Kita spesifik dalam hukum, keahlian tanpa kewenangan adalah sia-sia. Oh. Tapi dalam ilmu sosial yang lain, kalian gitu. Tapi kalau tanpa kewenangan atau ada kewenangan, kalau dia bisa ngomong secara baik dan benar, kayak Bang Rocky Gerung itu kan, kan ahli dia, kan orang percaya karena sosial. Tapi nggak punya kewenangan. Kewenangan untuk apa? Untuk bercerita. Iya. Iya kan? Menentukan kewenangannya kan nggak diatur oleh undang-undang kalau dia ngomong mah. Yang dia kan cuma ngobrol dengan masyarakat sosial. Kan nggak ada undang-undang yang melarang dia ngobrol bicara macam-macam. Makanya kalau Rocky Gerung dia punya keahlian bicara, retorika, punya keilmuan, filsafat. Kemudian dia bicara di publik percaya. Itu kan salah satu kewenangan. Tapi kan ini ilmu-ilmu sosial yang bukan hukum. Kalau hukum, keahlian tanpa kewenangan adalah sia-sia. Ya beda ini kan, gitu kan. Nah, dia Roy Suryo berbicara dalam konteks hukum kan, ya nggak bisa, nggak punya kewenangan. Ahli pun siapa yang percaya? Ketika kalian itu berada di luar akademisi, berada di luar hukum, kalian ini akan dianggap dipercaya, punya kredibilitas dan validitas kalau diakui oleh masyarakat luas. Tapi kalau masyarakat nggak percaya, nggak bisa. Tapi ini kan kalian yang bukan hukum kan? Bukan hukum. Tapi apalagi kalau kewenangan kalian hukum, kalian terus dimasukkan dalam suatu posisi proses hukum, ini nggak bisa, nilainya 0. Karena masyarakat pun nggak punya hak untuk bilang dia berwenang apa nggak berwenang. Karena hukum yang mengatur. Oke, soal kewenangan. Berarti kalau misalnya Bang Refli sekarang jadi lawyer mereka? Oh boleh dong. Kan boleh. Refli kan ada kartu advokat. Oh, Refli punya kartu advokat. Dia pasti punya kartu advokat karena dia dulu kan mungkin jadi pengacara juga kan dalam perkara lain kan. Jadi dia punya kartu advokat sebagai lawyer. Oh, dia boleh dah. Dasarnya saya membela dia karena saya adalah advokat, membela. Nah, advokat tuh ada PKPA apa lagi? Oh, ada macam-macam. Pasti dia udah lalu itu kan, dia kan udah jauh, dia umurnya juga udah senior tuh. Tapi intinya yang dilakukan Roy itu tidak sah. Secara hukum tidak punya kewenangan, artinya tidak sah. Berarti Abang mau bilang nanti di pengadilan kalah lu? Kalah dong. Baru pelimpahan berkas ke kejaksaan, Bang. Masa Abang langsung bilang kalah mereka? Ya kalah kalau mereka nggak punya legitimasi secara undang-undang, bagaimana? Mengajukan ahli. Nah, jadi gini, ada ahli yang kemudian dilegitimasi undang-undang dalam surat palsu, ini palsu. Juga ya, gitu kan, ahli dasar undang-undang untuk meneliti asli apa tidaknya, begitu kan? Yaitu kalau di wilayah hukum itu ada puslapor, mereka diberikan kewenangan oleh undang-undang. Nah, tapi ada ahli yang di luar wilayah ini yang bisa dibawa, yaitu akademisi. Keahlian, saksi ahli, gitu keterangan ahli. Tapi keterangan ahli juga nggak bisa dipakai kalau bicara surat-surat dokumen asli atau palsu. Ahli ini nggak bisa dipakai, dia harus pakai puslapor. Karena terkait dengan karbonais, terkait dengan tanda tangan, terkait dengan nomor surat, begitu. Itu harus puslapor. Itu yang disebut punya kewenangan. Tapi kalau keterangan ahli dia ujuk-ujuk, saya akademisi dari kampus A, ini saya bisa bilang ijazahnya palsu. Dasarnya apa dia? Kewenangan secara puslapor nggak ada. Cuman ahli pakai mata begini-begini doang. Nggak bisa. Sama juga, makanya pasti kalah. Karena kalian tanpa kewenangan secara hukum,
itu dianggap sia-sia. Itu makanya sejak awal tuh Bang Deo usulkan udahlah minta maaf aja. Ya udah minta maaf. Iya, sebelum karena terlambat waktu walaupun kita mereka benar juga, tapi undang-undang tuh nggak mengcover mereka. Hukum tuh nggak mengcover mereka. Walaupun mereka akhirnya benar ya. Tapi kalau mereka benar, Puslapor akan bilang benar juga urusan mereka kan. Tapi kan ternyata tidak. Perkara jalan terus nih. Bahkan sekarang udah masuk ke wilayah analisa kejaksaan kan. Kejaksaan. Berarti kan perkara jalan terus. Berarti Puslapor udah ngasih kode atau penyidik udah ngasih kode bahwasanya ini perkara jalan terus sampai kejaksaan. Kenapa? Karena Puslapor ini sudah valid, ijazahnya sudah asli, begitu. Terus apa ya saran abang nih, Bang? Siapa? Bang Troy, ikut Egy aja atau gimana? Bisa ikut jejaknya Bang Egy Sujana. Tapi kan lawan perkara mereka dalam arena itu kan mau ada petarung juga. Masa di dalam arena mereka bubar? Lawannya nggak mau dong. Gua udah keluar siap banyak. Iya, udah keluar energi banyak untuk di dalam arena perang nih, kata Jokowi kan. Kok tiba-tiba mau pergi gitu aja? Ayo tetap tarung. Begitu. Mau nanti sisa 3 juga sisa 2. Iya, tarung aja, kata Jokowi kan. Kasihan penonton. Mereka udah beli tiket. Udah beli tiket. Penonton udah nonton, udah habis ngetik-ngetik WA, medsos segala macam. Toto mereka bar. Udah rugi. Kan penonton ada yang pro ada yang kontra. Iya, betul. Yang pro sama mereka kan sakit hati. Kurang ajar lu. Main kabur-kabur aja. Iya. Kita lagi nonton juga nih. Udah lagi sorak-sorak membela tiba-tiba. Gimana perasaannya penonton, Bang Vincent, kalau kita lagi nonton sepak bola, kita lagi cinta banget sama satu kesebelasan. Pemainnya bubar. Gak mau bertarung, nyerah. Kan sakit hati kita sebagai supporternya kan. Iya. Apalagi donaturnya yang bawa mereka ke situ atau apa gitu. Nah itu donatur kadang-kadang kan gak peduli itu rugi atau untung kan. Yang penting buang dana, yang penting rame gitu. Iya. Donatur kan kalau bisa dipasang, iya, kan. Kalau bisa citra gue tetap ada nih. Atau citra lawan kalah kan, begitu namanya donatur. Jadi sekali lagi sebenarnya apapun nggak punya kekuatan mereka. Nggak punya, secara hukum. Nggak punya, makanya pasti kalah. Yang bisa menyelamatkan mereka itu RJ. Tapi kan nggak bisa, Jokowi nggak mau kan. Itu KUHP baru. Itu dia. Itu kan baru. Ada pidananya di mana kerja sosial. Kalau hukumannya cuma 3 tahun atau di bawah 5 tahun tuh ancaman hukumannya. Terus diputus, ya udahlah kalian kerja sosial aja deh. Ya udah kerja bantu sana bantu sini. Bersihin masjid bersihin gereja atau selokan Jakarta kan. Selokan Jakarta banyak itu kan lebih enak kerja sosial kan. Hujan kan. Itu kan mampet. Atau ke Aceh Bang, Sumatera. Ya kalau itu enak foya-foya, itu mah jalan-jalan itu kadang-kadang. kata Pak Prabowo, jangan jadikan tempat bencana. Iya, bencana sebagai jalan-jalan. Tempat wisata ya. Ya itu. Jadi sayang banget sih. Kalau nggak bertarung sih rugi Bang. Ya. Dan Pak Jokowi juga pasti nggak mau. Karena dia mau ada kekuatan hukum dari ijazah. Iya, coba ada kepastian hukum. Bukan kan. Soal gua mau balas dendam apa tuh. Iya kan, masalah legitimasi. Karena kalau enggak nanti ulang lagi. Iya, karena kalau pertarungan nggak selesai, penonton ini masih bias ini, penonton yang di dalam di luar arena ini kan nonton ini. Baik pro kontra kan, supporternya kan pasti nanti bias nanti. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi ini, kok nggak ada menang, nggak ada kalahan begitu kan. Terus ada apa ini kan begitu. Nanti makanya 2029 rematch lagi. Iya, makanya Jokowi harus bertarung dia sampai selesai ini supaya terjadi suatu legitimasi validitas yang pas. Sehingga penonton tahu, oh ternyata yang menang adalah ini dan valid. Gitu jadinya Bang Vincent. Wah iya nih. Kasihan juga ini mereka ya Bang. Yang nggak akan pilihan hidup kan. Kenapa? Kita... Apa karena mereka nggak ngerti hukum atau apa Bang? Kan Abang bilang nggak sah ini semua mereka. Mereka satu sisi mungkin belum ngerti secara baik hukum ya. Atau pengacaranya tidak memberikan pengajaran yang baik. Atau yang ketiga, mereka ada misi lain, ada donaturnya mungkin, sehingga mereka harus menjalankan ini. Atau yang keempat, mereka ada unsur sakit hati yang mendalam di masa lalu dengan Jokowi, sehingga ini harus dikejar tanpa pikir panjang tentang dampak. Tanpa dampak, yang penting ramai dulu, gitu. Seperti itu. Oke. Intinya kalau
lu berani maju habis lu kayak gitulah. Kalau bahasa premannya Iya. Maju karena kekuatannya nggak ada sama sekali sebenarnya. Betul. Wah. Bang Roy, tanpa bermaksud melunturkan perjuangan, sebaiknya kalau dari penjelasan Bang Deo tadi sih ya datang ke Solo juga kayaknya nggak berat-berat amat ya Bang. Tapi nggak valid juga datang Solo juga, percuma. Oh gitu. Kan Jokowi perlu legitimasi dong. Jokowi perlu legitimasi, perlu menjelaskan kepada publik, ini loh kami yang benar, kami yang menang kan gitu. Publik kan perlu itu. Para penonton ini kan perlu itu. Bahkan infonya ya Bang, kayaknya yang bakal diterima untuk RJ itu cuma yang klaster 1. Petarung klaster 2 itu akan didorong terus supaya udah lanjutin aja arena ini gitu. Iya. Makanya petarung klaster 2 kan banyak cakapnya untuk berdalih-dalih kan. Kan terakhir salah satu petarungnya bilang, kami kan nggak menuduh Jokowi membuat ijazah palsu, enggak. Begitu. Itu si T itu ya Bang ya? Ya, Dr. Rifa kan ngomong gitu tuh. Mulai goyang mungkin atau gimana? Ya pasti goyang. Tadi kita kembali kepada persoalan bulu kuduk tadi kan. Ya kan? Iya, kalau bulu kuduk tuh di belakang sini tuh, ring gitu, merinding gitu kan. Kalau bulu kuduk berdiri, baik alam bawah sadar kita tahu, alam sadar kita tahu maupun alam bawah sadar itu sudah alarm bahwasanya ada kecemasan yang disadari maupun tidak. Ada ketakutan yang disadari atau tidak disadari, itu ada ketakutan. Kenapa? Karena bulu kuduk berdiri gitu. Oke. Ya udah, untuk kita yang penonton ya kita tunggu aja lah sampai pertarungan ini selesai gitu ya. Ya, sampai sidang lah ini. Enggak apa-apa. Oke. Siapa tahu ijazah Jokowi palsu. Kan begitu kan, bisa dibuktikan. Ada kemungkinan ya. Ya siapa tahu puslapor bilang ini ijazahnya palsu tapi biar sampai sidang dulu biar kan begitu. Siapa tahu. Plot twist nanti di situ ya. Tapi siapa yang tahu kan? Iya. Tapi kalau pastinya sih kalau ini masuk ke sidang ya ijazahnya asli. Gitu. Wah, abang ini jadi antitesenya Roy dong. Kan Roy mereka bilang palsu. Abang enggak, ini asli. Ya asli. Kan yang ngomong UGM bukan kita. Oh, iya. Asli. Iya. Ya asli. Benar juga sih, yang orang yang keluarin ijazah UGM kan. Kita iya aja, aminan aja. Oke. Makasih Bang. Makasih Bang. Ya, mudah-mudahan yang paling penting tadi ternyata emang sejak awal itu ya legal standing lu nggak punya, lu bukan lembaga yang berwenang. Ya. Jadi ya secara hukum benar-benar apa yang lu lakukan ini tidak sah. Oh, oke. Ya udah, begitulah pemirsa. Kita tunggu sampai di persidangan nanti, mudah-mudahan segeralah dibawa ke pengadilan biar cepat selesai persoalan ini ya Bang ya. Oke Bang. Karena kita perlu ngomongin yang lain juga, jangan mereka terus. Iya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.